Halo teman-teman semua, apakah kalian tahu bagaimana sistem pernafasan pada manusia? Bagaimana juga sih manusia memiliki proses pernafasan? Nah, kalian harus menyimak video ini ya. Maka dari itu, kami mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman yang beranggotakan Ayuri Zalfa dengan NIM I1A024108, Farebla Cahyani dengan NIM I1A024110, Safina Najajaro dengan NIM I1A024128, dan yang terakhir, Feminitas Datohurin dengan NIM I1A024142. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Biomedis akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kenapa kita harus belajar sistem respirasi? Mungkin kalian berpikir, apa sih pentingnya belajar pernafasan? Padahal, sistem respirasi itu punya peran super penting dalam kesehatan kita loh. Bayangin aja, setiap kali kita tarik nafas, tubuh kita langsung mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk semua proses vital. Dari berpikir, bergerak, sampai menjaga organ-organ kita tetap bekerja dengan baik. Nah, kalau kita nggak ngerti gimana sistem ini bekerja, kita bisa kesulitan memahami bagaimana polusi udara, kebiasaan buruk, atau penyakit tertentu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Makanya, sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat atau sebagai masyarakat, kita perlu banget memahami sistem respirasi. Dengan begitu, kita bisa menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pernafasan, dan yang paling penting, kita bisa merancang solusi untuk meningkatkan kualitas udara, mencegah penyakit pernafasan, dan tentunya menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, yuk kita pelajari lebih dalam sistem respirasi ini. Siapa tahu nanti kalian bisa jadi bagian dari perubahan besar yang membuat udara yang kita hirup lebih sehat dan kehidupan yang lebih berkualitas. Atau kalian bisa membuat hidup kalian menjadi lebih berkualitas. Sistem pernapasan ialah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, dan penggunaan energi di dalam tubuh manusia. Sistem pernapasan juga menggerakkan udara keluar dari tubuh udara yang dihembuskan mengandung lebih banyak gas buangan yang disebut dengan karbon dioksida. Tetapi, bagaimana kita mendapatkan oksigen dari udara ke dalam sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida? Ayo ikuti perjalanan sistem pernafasan, dimulai dari saat kamu menghirup udara. Udara memasuki tubuh melalui hidung dan mulut, tempat udara disaringkan dan dihangatkan. Lalu, udara melewati trakea dan dua bronkus primer. Semua struktur ini ditahan terbuka oleh cincin tulang rawan. Setiap bronkus lalu bercabang terus-menerus sehingga membentuk bronkiolus. Berakhir pada kantung kecil berisi udara disebut alveolus. Oksigen dan karbon dioksida saling bertukar di dalam alveolus. Proses yang terlibat dalam pertukaran gas ini disebut difusi. Lalu, bagaimana difusi terjadi? Karbon dioksida, gas buangan bergerak dari darah ke alveolus untuk dihembuskan. Selanjutnya, oksigen lalu bergerak dari dalam alveolus, melintasi dinding dan masuk ke dalam darah. Oksigen ini digunakan untuk respirasi oleh sel-sel tubuh. Bagaimana sih alveolus beradaptasi dengan pertukaran gas? Yang pertama, permukaannya lembab, memungkinkan gas untuk larut. Yang kedua, alveolus tertutup dalam jaringan kapiler kecil, memastikan suplai darah yang cukup. Yang ketiga, dindingnya hanya setebal satu sel, memberikan jarak difusi yang pendek. Yang keempat, bentuk lobus alveolus memberi luas permukaan yang besar. Ayo, berpikir, dapatkah kamu mendesain eksperimen untuk menyelidiki efek olahraga terhadap pernafasan seseorang? Oke, selanjutnya itu ada rangkuman.
Yang pertama itu sistem pernafasan manusia memindahkan udara segar ke dalam tubuh sambil mengeluarkan gas buangan. Yang kedua, oksigen dan karbon dioksida saling bertukar di alveolus. Yang ketiga, alveolus beradaptasi dengan baik untuk melakukan tugas dengan memiliki luas permukaan tipis, lembab, dan besar. Seperti ini ya guys, contoh pernafasan di dalam laut. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.